Assalamualaikum rekan muslimah. Geduga, tomjet ke tempat mengkumpai urang narkoba, saboh gampong di Palembang, Sumatera Selatan, digerebek oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Ditupu truk polisi, di awak bandar, kurir sampo anyang pakai berteh diplung sampai di grup lampu musi. Aksi melet-let lagi lampilam maju gede. Selain gedrap 7 orang, polisi gesita sejumlah barang bukti narkoba jenis sabe, pil ekstasi, ceng digital, dan alat pim narkoba. Gimana tanggapan warga? Jak tak simak wawancara rekan? Menurut Anda, apa saja dampak negatif narkoba bagi kehidupan? Banyak sih, salah satunya tentu ya kemiskinan ya. Menurut saya, narkoba itu sama seperti miras, memabukkan. Pastinya menghilangkan akal, merusak otak, dan juga merusak saraf. Sehingga orang kalau berbuat apa yang dia mau itu tanpa pertimbangan gitu ya. Karena otaknya udah rusak, sarafnya juga udah rusak gitu. Adanya gangguan mental, terus kesehatan fisiknya itu berubah, terus ada efek candu juga. Pasti ada dampak sosialnya ya, karena narkoba ini kan ketergantungan ya, kayak kamu bilang tadi, pasti mengganggu produktivitas kegiatan sehari-hari sih Kak. Meskipun narkoba berbahaya, mengapa saat ini masih ada orang yang mengonsumsinya? Mereka para pengedar, para pemproduksi itu sampai saat ini tuh tidak diberantas sampai ke akar-akarnya. Kemungkinan itu bisa jadi sebagai alternatif ya. Bagi orang yang punya masalah, terus alternatif instan, mereka mencoba narkoba gitu ya, sebagai solusinya. Atau bisa jadi karena lingkungan yang banyak pemakai narkoba, kalau kita gabung di sana ya pasti kita akan terjerumus di sana. Jawabannya simpel Kak, karena negara masih melegalkan. Kalau menurut saya itu karena masih ada faktor lingkungan ya, karena kan lingkungan itu sangat berpengaruh besar kepada kehidupan orang gitu kan. Jadi kadang ada ikut-ikutan. Menurut aku juga salah satunya faktor ekonomi, karena kan bagi pengedar sih biasanya, karena kan terpaksa orang-orang yang kurang mampu untuk mendapatkan uang secara instan, biasanya itu menghalalkan segala cara Kak gitu. Polisi gerebek kampung narkoba di Palembang dan Riau. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Biasa aja sih, karena dari zaman dahulu berita soal gerebek-gerebek itu udah selalu ada, tapi justru makin banyak, makin eksis, bahkan polisinya sendiri gitu. Alhamdulillah gitu ya, masih ada penggerebekan gitu. Walaupun dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu ya banyak penggerebekan sebenarnya. Tapi kan nggak selesai-selesai. Ya karena kalau kita lihat, karena yang digerebek itu yang ada di bawahnya aja gitu ya. Yang di atasnya pengedar-pengedar besar, terus jaringan-jaringan yang lainnya itu nggak diberantas, nggak digerebek gitu. Ya bisa jadi ada backingan ya. Sudah mau ditangkap tapi dibayar oleh oknum. Senang, mungkin salah satu dari kasusnya ini udah berhasil ditangkap gitu. Tapi seharusnya nggak cuma di Riau, nggak cuma di Palembang, tapi seluruh Indonesia benar-benar inilah nggak diurusi gitu. Meskipun pemerintah sudah berusaha memberantas narkoba, mengapa peredaran narkoba di negeri kita masih masif terjadi? Selama judi, miras, dan juga prostitusi itu masih ada sampai sekarang, maka pastinya narkoba itu juga masih ada gitu ya, karena mereka sepaket. Pengurusannya belum tepat. Kalau pengurusannya udah tepat, ya mungkin nggak menyebar gitu. Negara belum menanganinya secara benar gitu. Itu karena dilihat dari pengaruh letak geografis Indonesia. Kan Indonesia ini dikelilingi lautan, sehingga memudahkan para penyeludup ya kan untuk mengedarkan narkoba gitu Kak. Karena seludupannya itu kan dari pelabuhan gitu, jadi orang itu mudah aksesnya gitu loh. Apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi permasalahan ini? Memberikan informasi yang seluas-luasnya, memberikan pemahaman kepada masyarakat, edukasi pada masyarakat bahwa narkoba itu adalah induk dari problem kesehatan mental juga kan. Kemudian ya memberikan apalah edukasi lah tentang gimana hidup sehat, gimana supaya kita
bebas dari narkoba, kemudian memberikan edukasi juga dampak buruk dari narkoba dan lain-lain. Kita ya bisanya menasehati, mengingatkan, ngasih tahu ke masyarakat yang lain gitu ya, dan melaporkan kepada yang berwenang atau yang berwajib. Mungkin itu saja gitu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah supaya permasalahan ini bisa tuntas hingga akar-akarnya? Pertama membasmi sampai ke akar-akarnya tanpa tebang pilih. Peredarannya itu diputus gitu ya dari luar negeri, kan kebanyakan narkoba itu kan dari luar negeri ya, gitu. Makanya rantai masuk ke negeri kita itu diputus gitu, jangan sampai mudah masuk ke negeri kita. Dan juga hukuman untuk para pengedar dan juga pemakainya itu harus lebih diberatkan lagi seberat-beratnya, ditegaskan lagi setegas-tegasnya supaya tidak marak lagi gitu ya. Untuk sampai akar itu pasti sangat sulit, apalagi melihat pengedaran narkoba sudah sejauh ini ya Kak ya, pasti sangat sulit. Nah tapi setidaknya untuk meminimalisir pengedaran narkoba seperti yang dilakukan polisi tadi Kak, yaitu dengan melakukan penggerebekan di kampung narkoba, sehingga itu akan meningkatkan keamanan masyarakat tadi, mengurangi akses narkoba terutama di generasi muda. Ada pi pemerintah gepegah kali geberantas narkoba sampo anu keji, tapi bak kenyataan ji golom sin menghasil. Kiban Islam peselu masalahnya? Jak tasima sudah Ustazah Rakan? Like, komen, dan share ya. Belebah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah. Adanya kampung narkoba yang menjadi tempat transaksi narkoba menunjukkan masih maraknya peredaran narkoba di negeri ini. Permintaan narkoba tinggi, demikian juga pihak yang ingin mendapatkan untung besar dari bisnis ini. Semua ini tidak lepas dari terbentuknya masyarakat yang terpengaruh oleh paham sekularisme yang memisahkan peran agama dari kehidupan. Alhasil, mereka berperilaku liberal, merasa bebas melakukan apa saja untuk memenuhi kesenangan jasadiahnya. Tidak peduli halal haram, tidak peduli Allah ridho atau tidak ridho. Dan keridhaan Allah ini tidak lagi menjadi tolak ukur bagi mereka. Yang penting mereka mendapatkan cuan dengan cara apapun. Kondisi ini kemudian diperparah dengan negara yang berparadigma sekuler kapitalis. Negara hanya mencetak individu masyarakat yang materialistik dan liberalis. Pasalnya, negara yang menerapkan kapitalisme akan sulit meninggalkan segala sesuatu yang berbau uang. Bisnis narkoba diakui sangat menggiurkan. Meski dilarang, keberadaannya seolah dipertahankan. Penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku yang terlibat dalam produksi hingga konsumsi narkoba ini pun terkesan setengah hati. Gembong pemilik bisnis narkoba tidak pernah terungkap sehingga kadang luput dari sentuhan hukum. Wajar kalau kemudian penyebaran narkoba ini terus merajalela, sulit diberantas hingga kemudian muncul kampung narkoba. Walaupun jutaan kilogram narkoba sudah disita dan dimusnahkan setiap tahunnya oleh Polri dan BNN dan penggunanya dipenjara, tetapi pengedar dan pabriknya masih ada, maka narkoba akan tetap meresahkan masyarakat. Dari sini nampak bahwa peran negara telah gagal melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Sistem kapitalisme ini tidak mampu memberantas narkoba, sebab yang dipotong oleh penegak hukumnya hanya tentakel belaka. Kepala dan badannya masih hidup menumbuhkan tentakel-tentakel baru. Memang betul, artinya gak salah melakukan upaya edukasi kepada masyarakat akan bahaya narkoba. Tidak salah pula membentuk relawan anti narkoba. Sayangnya cara ini belum efektif menyentuh akar masalah. Dengan kata lain, solusi semacam ini merupakan solusi parsial saja dari sistem sekuler kapitalis yang tidak akan pernah cukup untuk mengatasi meroketnya kasus narkoba. Ya, kampanye pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini cuma akan terlaksana kalau sistem Islam itu diterapkan. Gimana caranya? Memberantas sistem kapitalisme sekuler sampai ke akar-akarnya. Sebab Islam memandang bahwa narkoba itu sama halnya seperti khamar yang diharamkan untuk diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa mengatakan bahwa narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Narkoba tidak hanya menghilangkan kontrol diri, tetapi juga membuat otak dan syaraf penggunanya bekerja di luar kemampuan dalam keadaan yang tidak wajar.
Jadi dengan demikian penggunaan narkoba itu jelas diharamkan karena kemudaratannya lebih dari khamar yang memabukkan. Maka negara wajib melindungi rakyatnya dari bahaya narkoba dengan upaya preventif dan kuratif. Jadi tidak hanya melarang individunya, Islam pun mencegah peredaran narkoba dengan mendesak agar masyarakat saling nasihat menasehati, beramal ma'ruf, nahi mungkar, mengajak pada perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan kemungkaran. Pasalnya, bahaya narkoba ini tidak hanya mengancam satu individu saja, melainkan generasi. Telah banyak fakta menyebutkan berbagai kemaksiatan lahir dari penggunaan barang haram ini, maka sistem Islam memberikan sanksi tegas pada kejahatan narkoba ini. Dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas periayahannya terhadap rakyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang imam itulah perisai. Dia akan dijadikan perisai di mana orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan adil, maka dengannya dia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa atau azab karenanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sanksi negara terhadap pengedar dan pelaku narkoba pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini diterapkan cambuk sampai 80 kali kepada peminum khamar. Inilah alasan mengapa di dalam negara khilafah selanjutnya jarang ditemui atau bahkan nyaris tidak ada mabuk-mabukan dan hilang akal akibat narkoba, baik difasilitasi oleh pelaku bisnis ataukah tidak. Walhasil, marilah sahabat muslimah yakinilah bahwa hanya sistem Islam sajalah yang mampu memberantas narkoba sampai ke akar-akar.